Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan menjaga protokol kesehatan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas yaitu tentang tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 1, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan tersebut akan mengalami kelangkaan dan juga kepunahan, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan jenis-jenis dari burung cendrawasih. Wah, cantik-cantik sekali ya warnanya. Nah, ini merupakan burung cendrawasih merah atau yang dikenal dengan Red Bird of Paradise. Dan yang ini merupakan cendrawasih biru atau yang dikenal dengan Blue Bird of Paradise. Dan yang ini merupakan cendrawasih kuning kecil atau yang disebut dengan Lesser Bird of Paradise. Nah, burung cendrawasih ini berasal dari Papua. Untuk mengetahui informasi yang lebih banyak tentang burung cendrawasih ini, kita bisa melakukan wawancara dengan narasumber atau dengan orang yang lebih mengetahui tentang burung cendrawasih ini. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita siapkan dulu ya daftar pertanyaannya. Di sini Ibu Rima akan mencontohkan kepada anak-anak tentang daftar pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, di mana habitat burung cendrawasih? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa burung cendrawasih mengalami kelangkaan? Nah, seperti itu ya contohnya. Dan jangan lupa, di setiap membuat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, mari kita simak teks berikut Burung ini. cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu petanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, dan Apakah cendrawasih di merah. lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk kelompok serangga. Kupu-kupu memiliki warna yang indah dan cantik. Nah, kupu-kupu ini tidak berbahaya bagi manusia. Nah, daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari. Dan kemudian menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva tersebut membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Dan setelah beberapa waktu, barulah kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang mampu membantu bunga-bunga berkembang. Dan kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, anak-anak, kamu sudah tahu kan tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan? Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster ya.
Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang kedua, habitat hewan. Apakah hewan tersebut habitatnya di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Dan yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Yang keempat, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Yang kelima, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Yang keenam, kalimat yang digunakan itu harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya. Nah, anak-anak, kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin ya. Kamu bisa menambahkan gambar, ilustrasi, atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu. Dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja! Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus menjaga kelestarian hewan langka seperti burung cendrawasih, komodo, badak bercula satu, dan masih banyak hewan lainnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bisa melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita siapkan dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini harus diakhiri dengan tanda tanya dan kalimat yang baku dan efektif. Tadi sudah belajar kan tentang siklus kupu-kupu? Nah, kupu-kupu ini sangat membantu penyerbukan tanaman. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan beragam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan. Ibu harap anak-anak bisa memahami pembelajaran kali ini ya. Nah, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.